Sore hari ini kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Kisah Para Rasul. Kita buka kitab Para Rasul, Kisah Para Rasul, pasal yang ke-10. Kita akan perhatikan pasal 10 ini secara menyeluruh. Kalau dibaca semua, itu ada 48 ayat. Saya kira selesai membacanya kita langsung pulang. Jadi saya hanya akan memilih, kita akan membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Apabila Bapak Ibu dan semuanya sudah menemukan kebenaran firman Tuhan ini, perkenankan saya mengundang semuanya bangkit berdiri. Dan saya akan membacakan buat kita demikian. Kisah Para Rasul pasal yang ke-10. Ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Demikian. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius. Seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Tuhan masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Kita berdoa sekali lagi. Allah Bapa Sorgawi, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah membaca kebenaran-Mu. Dan tiba waktunya kami akan merenungkan kebenaran ini. Karena itu berikan kami hikmat marifat yang sama. Sehingga kami dapat merenungkan bagian demi bagian. Tapi juga jadikan kami pelaku kebenaran. Sehingga dengan demikian kami boleh diberkati. Dan sepanjang kehidupan kami boleh menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami sudah siapkan hati kami untuk kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus semua yang sudah siap diberkati, mari kita berkata, amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu dan semua yang terkasih dalam Tuhan, kalau memperhatikan kebenaran firman Tuhan ini, saya lihat dengan tema yang diberikan pada saya, seperti yang tercantum di atas. Tadi saya masuk, saya lihat di sana, ya. Jadi pertanyaannya di tema ini adalah, apakah sumber kebahagiaan keluarga Kristen? Ini kan pertanyaan. Dan pertanyaan ini berarti kita harus menjawabnya. Ya. Apakah sumber kebahagiaan keluarga Kristen? Nah, dari pembacaan ini Bapak Ibu, saya mau mengajak kita memperhatikan bahwa kebahagiaan sejati bukanlah hasil dari kekayaan. Bisa saja orang dengan kekayaan itu bahagia, tapi hanya untuk sesaat. Tidak untuk selama-lamanya kebahagiaan itu akan tertanam di dalam kehidupan kita atau di dalam keluarga kita. Ini masalahnya kebahagiaan keluarga Kristen, jadi bukan kebahagiaan pribadi. Ya. Nah, bukan juga dari status sosial kita. Mungkin ada yang bilang, saya jadi ketua RT, ketua RW, lalu atau kepala desa, lurah, camat, lalu berbahagia. Ternyata enggak juga. Atau mencapai sesuatu. Dulu masih TK, ya pingin ke SD. Lalu SMP, seterusnya SMA dan sederajat. Setelah itu masih ada impian selanjutnya dan seterusnya.
Jadi kalau berbicara mengenai pencapaian dunia, itu juga tidak bisa membawa kebahagiaan dalam diri kita. Yang menarik lagi bahwa banyak keluarga mengejar kenyamanan melalui materi. Jadi orang berpikir bahwa dengan banyak materi, lalu bahagialah kita. Atau prestasi anak-anak, atau kehormatan sosial. Semuanya itu masih tetap menyisakan yang namanya hampa secara rohani. Bapak Ibu dan semua yang terkasih dalam Tuhan, dalam kisah para rasul pasal 10 ini, kita bertemu dengan seorang pribadi yang namanya Cornelius. Dia adalah seorang perwira Romawi yang menemukan sukacita sejati bukan dalam kekuasaan. Dia, kalau saya membaca latar belakangnya, dia pemimpin dari pasukan 100 orang. Jadi mungkin dengan kedudukan 100 orang yang dia pimpin, lalu kita berpikir bahagia sudah dia. Ternyata enggak. Ya. Nah, justru ada hal yang menarik bahwa kebahagiaan dia dan keluarganya dia dapatkan dalam perjumpaannya dengan Allah. Bapak Ibu bisa mengerti kata-kata saya? Jadi kekayaan, kehormatan, segala sesuatu yang ada di dunia itu tidak menjanjikan kebahagiaan. Tapi perjumpaan dengan Allah lah itu yang membuat dia merasa bahagia, merasa ada sukacita. Bapak Ibu dan semua yang terkasih dalam Tuhan, bahwa melalui kisahnya kita belajar bahwa kebahagiaan sejati lahir dari hubungan yang hidup dengan Tuhan. Yang melampaui segala batas budaya. Kami baru saja merayakan 80 tahun Indonesia Merdeka dengan khusus kelompok dari kami. Jadi rupanya kami tertidur selama sebulan, baru terbangun tadi siang. Kami merayakan 80 tahun Indonesia Merdeka. Kalau kemarin kita rayakannya kan 17 Agustus. Ini sudah mau 17 September baru dirayakan. Tapi tidak apa-apa, artinya kan ikut merasakan kebahagiaan bersama. Gitu ya. Bapak Ibu dan semua yang terkasih dalam Tuhan, mungkin bisa lanjut ke slide yang kedua. Cornelius itu adalah seorang centurion. Centurion itu pemimpin pasukan dalam tentara Romawi. Yang secara politik dan militer itu mewakili kekuasaan penjajah, dalam hal ini Roma. Karena mereka menjajah, tapal batasnya itu adalah Yehuda. Ya. Nah, dia tinggal di Kaisaria. Kalau kita baca di ayat yang pertama itu kan, di Kaisaria ada seorang yang bernama Cornelius. Seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Coba Cornelius diintegrasikan, dikaitkan dengan kosmos. Halo? Tahu kata-kata saya? Kosmos? Masih ingat kosmos? Yang baru saja diberhentikan dengan tidak hormat karena nabrak apa? Ojol ya? Ojek online itu di Jakarta. Tapi saya tidak bermaksud untuk ngomong itu. Hanya ini namanya Cornelius kok hampir mirip-mirip dengan Kosmas. Berbeda ya namanya. Nah, dia tinggal di daerah pelabuhan. Ya, itu Kaisaria ini adalah wilayah pelabuhan. Yang menjadi pusat pemerintahan Romawi di wilayah Yudea. Meski berasal dari latar belakang kafir, ya, Itali, mereka belum kenal Yesus saat itu. Nah, tapi
Cornelius dikenal sebagai seorang, kalau kita lihat di ayat yang kedua itu apa? Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi, dan senantiasa berdoa kepada Allah. Ini dia belum terima Yesus. Belum terima Yesus saja, dia sudah apa? Saleh. Bukan soleh yang kita ketemu di pinggir jalan itu. Ya, saleh. Lalu ia serta seisi rumahnya, dia dan keluarganya takut akan Allah. Ini ayat ini kalau saya membaca, saya coba untuk mengingat seorang yang menarik juga di Perjanjian Lama yang juga punya kehidupan yang seperti ini. Siapa kira-kira? Ayub. Ya kan? Ayub itu seorang yang apa? Saleh, jujur, menjauhkan diri dari kejahatan dan takut akan Allah. Hampir sama dengan. Jadi ini kayak fotokopinya Ayub di Perjanjian Baru zaman Paulus ini ya. Bapak Ibu dan semua yang terkasih dalam Tuhan, ini sudah melekat di dalam dirinya. Ini latar belakang. Ini belum membahas ke bagian demi bagian. Baru kita lihat latar belakangnya. Ini saya dapat 3 jam atau berapa jam ya. Jadi kalau sudah lebih-lebih tolong batuk-batuk aja supaya saya sadar. Jadi dia sudah punya ada 4 hal karakter Kristen di dalam dirinya dia. Walaupun dia belum terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Belum. Ya. Dia sudah ayat yang kedua. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Dan senantiasa berdoa kepada Allah. Oh, itu menarik sekali. Jadi belum kenal Tuhan saja, belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, dia sudah punya kehidupan rohani yang demikian. Mantap ya. Bapak Ibu dan semua yang terkasih dalam Tuhan. Bukan hanya itu saja, kalau kita perhatikan baik-baik, dia bukan hanya pemimpin militer, tapi dia setidaknya kita bisa melihat, dia seorang pemimpin rohani. Dia mengajak seisi rumahnya untuk hidup takut akan Tuhan. Ini jadi sebenarnya saya agak merasa kadang-kala saya ini kayaknya tidak bisa menjadi pemimpin rohani yang baik. Ya, saya tidak bisa mengajak keluarga saya, ya, mengajak mereka bisa bersama-sama begitu, secara berkelanjutan, ya. Untuk takut akan Allah begitu. Kalau dulu di Timor, papa saya keras itu. Dia bukan guru matematika, dia pendeta. Tapi dia punya balok matematika. Saya heran juga, kenapa dia bukan guru matematika, dia punya balok matematika. Yang hitam pendek kurang lebih 30 cm itu. Itu kalau dia lempar kena kita, itu benjol. Kebiasaan dia minta kita harus ada ibadah keluarga. Saya paling malas itu. Tidak tahu model kayak gini bisa berdiri di sini nih. Bapak Ibu bisa melihat saja model. Tapi saya yakin yang duduk di sini tidak pernah malas bersekutu dengan Tuhan. Amin. Kok sedikit orang ya yang bersuara. Ini semuanya rajin-rajin beribadah kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Saya jadi malu itu ya. Karena saya sebelumnya bukan seperti itu. Maka kalau hari ini saya bisa begini, saya berjalan kurang lebih 34 tahun. Tahun 91 saya baru bertobat itu. Bertobat bukan di Timur, bertobat baru di Jawa. Saya bersyukur bahwa Allah itu terlalu baik. Saya punya orang tua rohani. Ini ada teman-teman yang dulu kami bersama-sama di Victory itu. Jadi mereka bekerja di kantor Victory. Saya tinggal di satu kamar yang ada di kantor Victory. Ada Pak Sigit. Pak Sigit ini dulu salah satu orang penting di Victory.
Sudah lama sekali. Tapi ternyata dia tidak pernah berubah. Wajahnya cerah-cerah aja Pak Sigit. Pak Sigit kalau saya tidak nama lengkapnya Pak Sigit Pranoto. Betul ya? Ini kami sudah kenal terlalu lama. Bersama-sama dengan beliau udah lama. Ada Pak Yanto, ada Mas Andi. Jadi kalau saya ceritakan kisah saya masih tinggal di Jalan Bango itu terlalu panjang, nggak habis nanti. Mari kita kembali saja ke sini. Ya. Jadi Cornelius itu menarik sebenarnya seorang perwira, pemimpin rohani, dan dia mengajak keluarganya untuk mengasihi Tuhan, takut akan Allah. Bapak Ibu dan semua yang terkasih dalam Tuhan, kisah Cornelius ini menjadi cermin bagi keluarga Kristen masa kini. Bahwa kebahagiaan sejati bukan terletak pada struktur sosial atau latar belakang, melainkan pada kesalehan, ketulusan mencari Allah, dan keterbukaan terhadap karya Roh Kudus. Kita akan melihat bagian demi bagian. Kita perhatikan di slide yang selanjutnya, hidup saleh dan takut akan Allah. Jadi ini salah satu karakter dari Cornelius. Ya, ayat yang kedua, saya ulangi lagi. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Ini ada 4 hal tadi ya. Bapak Ibu, kata saleh itu kalau ditulis di dalam bahasa sononya, bahasa Alkitabnya itu ditulis dengan Eusebius. Maka jangan kaget kalau ada orang-orang yang namanya Eusebius. Dari kata Eusebius. Itu artinya saleh. Yaitu seorang yang menunjukkan rasa hormat dan pengabdian kepada Allah melalui tindakan nyata. Walaupun dia belum terima Kristus. Tapi dia sudah punya rasa hormat dan pengabdian kepada Allah melalui tindakan yang nyata. Bukan tindakan yang dibuat-buat. Kata ini sering digunakan dalam konteks ibadah yang tulus dan konsisten. Lalu ada kata yang selanjutnya, ada di situ. Ditulis dengan sebutan poboumenos, tondeon. Nah ini kecuali orang Yunani. Tapi tidak apa-apa, saya bacakan saja kata-kata itu ya. Artinya, takut akan Allah. Takut akan, bukan dalam arti ketakutan secara negatif, tetapi rasa hormat yang mendalam, tunduk dan penuh kekaguman terhadap kekudusan dan otoritas daripada Tuhan. Jadi ayat ini sebenarnya mau menceritakan begini, bahwa Cornelius itu adalah seorang perwira Romawi, bukan bagian dari umat pilihan, bukan orang Yahudi. Namun dia dikenal sebagai orang yang saleh, takut akan Allah, dan yang lebih penting, dia membawa seluruh keluarganya dalam kehidupan rohani yang aktif. Dia tidak hanya berdoa secara pribadi. Saya kira kalau berdoa secara pribadi kita sudah seringkali lakukan, bukan? Tapi keluarga itu berarti ada bapak, ada mamanya di situ, ada anaknya berapa orang di situ, semua namanya satu keluarga itu. Ya. Seisi rumahnya. Ya, kalau ada pembantunya berapa di situ ya dibawa semua gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu, kehidupan Cornelius itu mencerminkan prinsip bahwa kebahagiaan sejati dalam keluarga Kristen itu dimulai dari mana? Hati yang tunduk kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu kalau mau ingin untuk rasakan kebahagiaan dalam rumah tangga, maka itu harus dimulai dari hati yang tulus dan tunduk kepada Tuhan. Ketika seorang kepala keluarga hidup dalam kesalehan dan takut akan Allah, dampaknya itu menjangkau seluruh rumah tangga. Doa dan kasih menjadi pondasi spiritual.
yang membawa sukacita sejati. Ada ilustrasi dari salah satu tokoh yang namanya Franciscus Saverius dari Assisi. Sebenarnya nama lengkapnya dia adalah Giovanni di Pietro di Bernardon. Dia lahir kurang lebih tahun 1181 atau 1182 di Assisi, Italia. Pengalaman iman dia itu tahun 1205, dia mengalami panggilan rohani yang mengubah hidupnya secara drastis. Saat dia sedang berdoa di gereja San Damiano, dia mendengar suara dari salib yang berkata, Franciscus, perbaikilah gerejaku yang hampir runtuh. Ini saya nggak catat di situ, kalau catat di situ terlalu banyak gitu ya. Nah, lalu apa tindakan radikalnya dia? Dia meninggalkan kekayaan, keluarganya, hidup dalam kemiskinan. Dan mulai melayani orang miskin serta mempraktikkan kasih Kristus secara harfiah. Itu Franciscus Assisi. Dia yang pernah datang sampai ke Ambon. Kalau di dalam sejarah gereja. Bapak Ibu, saya ingin untuk mengajak kita memperhatikan begini. Meskipun ayahnya menentang keras dia, tetap dia memilih jalan kesalehan. Dan akhirnya itu menjadi inspirasi spiritual bagi banyak orang, termasuk keluarganya sendiri. Apa hubungannya dengan Cornelius? Mungkin pertanyaannya begitu. Hubungannya dengan Cornelius itu, mereka berdua itu menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari status atau kekayaan. Sudah punya segalanya. Lalu bahagia enggak. Ternyata dia harus tinggalkan semuanya itu dan melayani orang-orang yang terpinggirkan. Bapak Ibu dan semua yang terkasih di dalam Tuhan, dia menjadi teladan bagaimana satu orang yang hidup saleh dapat mempengaruhi komunitasnya dan keluarga. Jadi ternyata hidup saleh itu punya nilai ilahi. Hello? Hidup saleh, takut akan Allah itu ada bobot ilahinya. Jadi tidak sia-sia apa yang kita buat di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan memperhitungkan semua. Mungkin kadang-kala kita rasa, duh capek. Mendoakan si A, si B yang rasanya kalau diajak ngomong di kuping kanan begitu, keluar di kiri. Mungkin saya dulu ya. Jadi tidak ada yang nyantol di apa ini? Di area yang ini nih. Untuk dipikirkan lagi, diresapi sedemikian rupa. Jadi rasanya kita ngomong dari bagian kanan, langsung tembus bablas. Saya dulu tahunya bablas itu 14, saudara. Baru sampai itu. Pikir kok orang ngomong bablas. Ya, jadi kalau ada yang ngomong bablas, kalian yang baru datang itu, bablas itu artinya terus tanpa kendali. Lewat saja. Tapi jangan begitu ya. Jangan sampai dinasehati, ini yang mahasiswa. Dinasehati di asrama. Iya di depan, di belakang bikin lain. Nah ini bahasa halusnya ya. Iya. Di belakangnya ternyata, sudah tuh, ya kira-kira begitu. Jadi Bapak Ibu dan semua yang terkasih dalam Tuhan, mari kita belajar untuk memiliki gaya hidup atau karakter daripada Cornelius. Di ayat 2 ini. Jadi kurang lebih ada 4 hal itu ya. Saleh, seisi rumahnya dengan dia takut akan Allah. Dia sering memberikan persembahan, sedekah begitu ya. Pada orang-orang Yahudi yang mereka perangi. Tapi dia punya hati nurani memberikan persembahan. Gitu. Dan tekun, rajin berdoa. Hal yang kedua, ya, doa dan sedekah. Doa dan sedekah
Mungkin kadangkala kita berpikir sudah lewat. Pendeknya berdoa saja. Tapi saya mau bilang begini, apa yang kadangkala bagi kita sudah, mungkin sudah tidak diingat-ingat lagi. Tuhan tetap memperhitungkan itu dan ada waktunya, Tuhan membuat semuanya indah pada waktunya. Saya ada satu lagu yang dinyanyikan Putri Siagian itu apa ya? Yang indah pada waktunya. Ingat lagunya? Lupa itu. Ya, saya juga kalau udah berdiri di depan mimbar begini, semua bablas itu gitu ya. Saya berharap tidak begitu dengan firman Tuhan. Ya. Oke, kembali saja dulu ke sini. Doa dan sedekah itu diperhatikan Allah. Coba perhatikan baik-baik ayat yang keempat. Doamu dan sedekahmu telah naik ke hadapan Allah dan menjadi peringatan di hadapannya. Ternyata, coba ayat ini dipahami secara baik-baik. Doa dan sedekahmu, doa dan persembahanmu, kalau kita lihat baik-baik kata-katanya itu, telah naik di hadapan Allah. Dan menjadi peringatan di hadapannya. Jadi doa dan persembahan kita itu bisa menjadi semacam apa ya? Mengingatkan Tuhan begitu dengan kita. Halo? Ternyata kita juga bisa mengingatkan Tuhan itu. Lewat apa? Ketulusan hati kita berdoa dan juga memberikan persembahan kita. Ya. Mari kita lihat dulu. Bahasa asli daripada telah naik. Ada di sini enggak ya? Ada. Ini jangan sampai disalahpahami ya. Ana bebekan. Ini bukan berarti bahasa Purwokerto, bukan. Ana bebekan itu ada bebek, bukan begitu, bukan ada bebek gitu ya. Ya, ana bebekan ini bahasa Yunani, itu artinya telah naik. Ini digunakan dalam konteks persembahan atau korban yang naik ke hadirat Allah. Dan menunjukkan bahwa tindakan Kornelius itu memiliki nilai spiritual yang diperhitungkan oleh Allah. Telah naik di hadapan Tuhan. Karena selama ini kita berpikir persembahan kita hanya sampai di bendahara gereja. Persembahan kita memberikan dengan tulus. Tidak usah berpikir lagi yang lain-lain. Mau digunakan untuk apa, itu bukan urusan kita. Hello? Jangan, kadang-kala kita ini menyesatkan otak kita. Wah, ini dipakai untuk apa ya? Ya, ini saya pakai bahasa halus ya. Semoga halus dan bisa dipahami. Mari kita lanjut dulu. Jadi tidak usah utak-atik lagi. Kita memberikan untuk Tuhan. Tunggu aja waktunya Tuhan untuk mengingat apa yang sudah kita buat di hadapan Dia. Amin. Jadi jangan tanya lagi. Saya pernah Bapak Ibu, kayaknya ini gak enak sekali. Kami masih melayani di Batu Raden. Saya saat itu merintis. Ada jemaat yang memberikan persembahannya. Setelah semua yang lain pulang, dia datang berhadapan dengan saya. Pak John, iya Bu, tadi itu apa Bu? Saya hanya mau memberikan persembahan 1.000 rupiah, jadi tolong kembalikan 9.000, karena dia mempersembahkan 10.000. Kira-kira kalau Bapak Ibu begitu gimana ya? Madap kan? Ada jemaat yang jujur loh. Bagus itu. Saya ambil uangnya 10.000, saya bilang begini. Ibu, bawa pulang saja duit Ibu. Ya. Halus kan? Halus itu. Mari kita lanjut dulu. Bapak Ibu dan semua yang terkasih di dalam Tuhan. Kalau kita perhatikan baik-baik tadi, itu telah naik. Itu digunakan dalam konteks persembahan atau korban yang naik ke hadirat Allah. Menunjukkan bahwa tindakan Kornelius itu memiliki nilai spiritual yang diperhitungkan Tuhan. Dan kata yang berikut, yang selanjutnya itu ditulis dengan mnemosunon. Jadi bukan sunonisan, bukan. Digunakan dengan kata mnemosunon. Itu artinya peringatan. Seperti memorial atau pengingat yang tetap berada di hadapan Allah. Dan ternyata
doa dan persembahan kita itu menjadi semacam pengingat di hadapan Allah. Nah, mulai sekarang berarti nggak usah mikir macam-macam lagi kan? Pikir saja bahwa apa yang kita buat untuk Tuhan itu memuliakan Tuhan. Amin. Supaya mau bahagia, bebaskan hati kita dari rasa yang macam-macam itu. Fokus saja ke Tuhan. Kadangkala ya tadi contoh kayak tadi yang ibu tadi itu. Kalau pendeta baik, saya terlalu baik. Saya ambil itu uang, saya kasihkan semua. Ini Bu, maaf ya, saya kembalikan duit ibu. Daripada ibu malam tidak bisa tidur hanya karena memberikan persembahan Rp1.000. Mari kita lanjut. Ayat ini menegaskan bahwa Allah bukan hanya melihat tindakan lahir ya, tetapi memperhitungkan motivasi hati. Doa dan persembahan Cornelius itu bukan sekedar ritual, melainkan ekspresi iman yang hidup. Dalam konteks keluarga Kristen, ini berarti bahwa kebiasaan rohani seperti doa bersama dan memberi kepada sesama atau memberikan persembahan itu bukanlah rutinitas yang kosong Bapak Ibu, melainkan persembahan rohani yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi saya mau katakan begini aja. Kalau saudara berdoa atau saudara memberikan persembahan saudara, lakukan itu untuk memuliakan Tuhan. Amin. Untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk siapa-siapa. Saya berikan satu ilustrasi dari seorang tokoh gereja yang bernama Jos Muller. Dia lahir kurang lebih tahun 1805 di Jerman. Pengalaman iman dia sekitar tahun 1834. Jos Muller mendirikan The Spiritual Knowledge Institution for Home. Ini dia. Di Inggris. Dengan tujuan mendidik anak-anak yatim dan menyebarkan Alkitab. Dia memutuskan untuk tidak pernah meminta dana kepada manusia, melainkan hanya kepada Allah melalui doa. Bapak Ibu, hebat Jos Muller itu. Saya ambil ilustrasi ini karena kurang lebih 25 tahun yang lalu, Pak Surya pernah berkhotbah mengenai Jos Muller. Makanya ketika saya mempersiapkan diri, wah ini kayaknya menarik Jos Muller ini. Saya tertarik dengan orang ini karena apa? Selama hidupnya dia merawat lebih dari 10.000 anak yatim. Dan dia sudah mendistribusikan Alkitab dan traktat jutaan. Muller mencatat lebih dari 50.000 jawaban doa spesifik dalam jurnal pribadinya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, sampai hari ini Bapak Ibu udah mencatat Tuhan menjawab doa saudara berapa banyak. Hello? Ada yang duduk lalu kurang kerjaan dan mencatat jawaban Tuhan untuk doanya? Hello? Mulai hari ini coba catat. Gak punya duit, Tuhan berikan duit. 1. Besok pasti ada pengalaman lain. Kalau bangun pagi masih bisa bernapas, terima kasih. Itu kan jawaban Tuhan, Tuhan sudah kasih napas itu. Coba catat. Tahun depan saya cek. Jadi nanti saya mau jadikan jurnal begitu ya. Jadi pada saat saya berkhotbah tanggal berapa nih? 14 sore di jam 18.08 saya berikan tugas kepada jemaat Ifata Salatiga untuk mencatat jawaban doa Tuhan atas setiap doa yang sudah dinaikkannya selama setahun. Bisa enggak ya? Bantu saya teliti. Boleh? Kurang kerjaan Bapak. Ya. Bapak Ibu. Menarik sebenarnya itu Jos Muller itu. Dia mencatat saya ternyata juga tidak mencatat doa-doa yang Tuhan sudah jawab di dalam diri saya. Yang paling saya ingat itu ya saya bertobat. Karena nggak mungkin orang durhaka kayak begini ini bisa bertobat itu. Jadi itu yang pertama. Lalu
Saya dibaptis tanggal 28 Oktober 91. Itu saya ingat betul-betul. Itu jawaban Tuhan yang hebat buat saya. Dan ada beberapa yang lain. Tapi belum sampai sebanyak yang dicatat oleh Josh Muller yang 50.000. Mari kita lanjut. Saya kira pekerjaan berat buat Bapak Ibu kalau mencatat jawaban Tuhan untuk doa-doa saudara ya. Apa hubungannya dengan Cornelius, Josh Muller ini? Mereka berdua memberikan pada kita contoh teladan tentang doa dan pemberian. Ya, mempersembahkan sesuatu untuk orang lain. Yang dilakukan dengan iman dan ternyata tidak ada yang sia-sia. Saudara, ini Filmon kok enggak kelihatan ya? Oh hidup, ternyata. Saya kira ada apa-apa dengan dia. Bapak Ibu, 3 tahun lalu, saya dengan teman-teman berinisiatif membawa beberapa anak ke Jawa. Dan salah satunya itu adalah Filmon. Tapi ketemu dia bersih. Bersih itu artinya, ya ini hari dia lebih bersih. Walaupun masih tetap cemerlang hitam itu enggak berkurang kan, enggak apa-apa. Karena ada yang saya bawa lagi lain ceritanya. Kami berangkat dari Soe pada saat itu, bukan Filmon ini. Dari Soe waktu itu tuh karena dia dikejar sama Pak D-nya. Lalu yang bawa antar ke Kupang untuk bertemu dengan saya itu dibungkus kayak bungkus ayam. Lalu dibawa ke Kupang. Dan hari ini menjadi koordinator Kalimantan Barat. Siapa? Sefrit. Cerita masing-masing orang itu ngeri, saudara. Tapi Tuhan terlalu hebat itu. Ajaib. Nggak mungkin menjadi mungkin. Hebat Tuhan itu. Makanya kan, ya kalau Tuhan itu terlalu hebat, saya bisa dibuat seperti hari ini. Ini hebatnya Tuhan, bukan baiknya saya. Mari kita lanjut. Jadikan doa sebagai pusat kehidupan keluarga. Bukan hanya saat ada masalah, baru kita duduk berdoa bersama. Loh? Libatkan anak-anak dalam tindakan kasih. Seperti memberi pada mereka yang membutuhkan. Supaya mereka belajar bahwa Tuhan menitipkan milik orang lain di tangan kita. Bisa mengerti? Jadi yang kita punya itu ada bagian-bagian dari orang lain yang Tuhan titipkan lewat kita. Bukan milik kita. Mari kita lanjut. Karena masih terlalu banyak. Saya mulai keringat ini karena terlalu lama. Slide yang selanjutnya, ketaatan dan respons cepat. Ayat yang ke-7 dan 8. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu pergi, Cornelius memanggil 2 orang hambanya dan seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu menyertainya. Dia menceritakan semuanya itu kepada mereka dan menyuruh mereka pergi ke Yope. Wah, ini gerak cepat. Saudara, seringkali kita sudah dapat pesan Tuhan. Kita ini terlalu lambat bergerak. Betul enggak sih? Tapi saya yakin yang di sini enggak. Semuanya gerak cepat. Jadi kalau ada yang sakit di rumah sakit. Aduh, kita tidak tunggu sampai napasnya udah enggak ada baru kita pergi. Tapi saya yakin bukan begitu kan. Kalau ada yang sakit, bagian kita untuk pergi mendoakan, pergi untuk mendoakan. Ibu istri saya pasti tahu itu. Jadi kalau memang sudah bagiannya harus ke sana, ke sana. Kita bisa belajar dari orang yang belum terima Yesus loh. Menarik gitu. Prajurit yang salah itu kalau ditulis di dalam bahasa aslinya, itu ditulis dengan kata Eusebe Stratioten. Ya, prajurit yang saleh itu menunjukkan bahwa Cornelius tidak hanya saleh secara pribadi, tetapi juga dikelilingi oleh orang-orang yang takut akan Allah. Wah, ini mantap ya. Seorang pemimpin rohani, saleh, ternyata bisa menjadi berkat
bagi yang lain menjadi saleh. Bapak Ibu, saya yakin kalau dulu saya tidak ibadah di sini, tentu saya nggak tahu ketemunya di mana. Awalnya saya berontak sekali. Tapi ada satu orang pemuda yang rajin sekali datang. Saya orang dari gereja lain. Di gereja di Ramayana sana. Saya jemaat di sana. Karena kalau pindah dari Timor itu harus bawa atestasi masuk ke sana. Nggak bisa ke tempat lain. Jadi saya berjemaat di sana. Ada seorang pemuda gereja ini. Namanya Andreas Sese. Ada yang ingat Sese? Itu punya peran penting dalam iman saya. Dia datang tidak berhenti-berhenti. Kulihat ini, maaf, saya kadang-kala lihat, ini orang kok tidak capek-capek. Datang juga udah ditolak-tolak, kok datang terus saja. Saya tinggal di rumahnya Mas Ari Wibowo, penyanyi Madu dan Racun. Sehingga saya hampir jadi racun untuk diri saya. Tapi puji Tuhan, Tuhan terlalu baik saudara. Sese dikirim, selalu datang. Ya Pak Sigit pasti paham betul itu Mas Sese itu. Wah, itu rajin datang terus menerus ke rumah. Di Klasman Loji. Wah karena saya lihat supaya dia, ya karena sudah capek-capek datang saya ikut saja. Kenapa dia dikirim oleh pemuda dari gereja ini. Dia bilang, Kak ayo ikut ibadah pemuda. Di sana bertemu dengan teman banyak. Saya bilang bukan masalahnya teman. Kami di Timor ceritanya lain. Tapi karena dia sudah datang berkali-kali, saya akhirnya ambil keputusan, oke deh, saya coba ikut. Wah ternyata sampai di sini ibadah kaum muda. Ketua pemudanya saat itu Ibu Elizabeth, istrinya Pak Pendeta Ngasto. Dia kalau berdiri di depan itu asal nunjuk aja. Dia nggak tahu siapa yang duduk di sana. Berdoa begitu ya. Waduh, saya ini anak pendeta Bapak Ibu. Tapi terus terang saya tidak bisa doa. Doa Bapak kami juga tidak bisa sama sekali itu. Hebat kan? Tidak bisa. Lalu dia tunjuk, kakak yang hitam itu berdoa. Saya duduk di belakang. Kalau itu anaknya Bu Cisiok. Anaknya itu Bambang kan agak tinggi. Duduk di depan saya bisa sembunyi ke dia, saya duduk begini-begini jadi buat diri supaya nggak kelihatan. Tapi Ibu Elizabeth dia bilang, kakak. Aduh saya keringat dingin itu. Saya mulai sebut Bapak kami tidak tahu kata-kata selanjutnya tidak jelas itu. Saya bilang coba cepat-cepat, dia bilang amin begitu supaya saya stop. Karena saya tidak bisa berdoa. Saya dulu ditunjuk untuk berdoa, makanya saya dilempar pakai papan matematika itu. Papan matematika itu trauma tersendiri bagi saya. Dari tangannya papa saya, dari tangannya guru kelas saya. Karena tadi anak pendeta tidak bisa berdoa, dilempar dengan balok matematika. Cakap sekali itu. Jadi trauma sekali. Tapi lama-kelamaan, puji Tuhan. Saya akhirnya tidak tinggal lagi dengan kakak saya mulai tinggal di rumahnya Pak Surya dari tahun 91. Jadi luar biasa Tuhan itu. Hidup dikelilingi oleh orang-orang yang mengasihi Tuhan. Lain saudara. Jadi kita dapat berkatnya. Ya, mau bohong-bohong di situ nggak bisa karena orang di situ jujur-jujur semua. Jadi kalau yang masih hidup di asrama itu lalu sedikit-sedikit omong kosong, bertobat Tapi saya yakin bahwa yang di sini jujur-jujur semua. Betul toh? Mari kita lanjut. Jadi kalau hidup dekat dengan orang-orang yang punya pengalaman rohani yang bagus, bagus kehidupan kita. Orang-orang yang takut akan Allah. Lalu ada kata apes teilen, bukan apes saja. Apes, kalau apes itu di dalam bahasa Jawa artinya apa? Halo? Apes. Nah, kalau apes itu memang, memang nasib udah begitu ya. Kadang-kala kita berpikir, ini bukan. Kata apes teilen. Itu artinya, ia mengutus.
Dan bahasa bentuk kata kerja yang digunakan itu adalah aorist aktif. Itu menandakan tindakan yang dilakukan segera dan tegas. Jadi aorist aktif itu segera, diperintahnya segera dan tegas. Kalian segera ke Yope, jemput malaikat-malaikat dari sana. Hamba-hamba Tuhan itu kan malaikat gitu ya. Bapak Ibu, Cornelius tidak menunda atau meragukan perintah surgawi. Dia juga memilih orang-orang yang saleh untuk menjalankan tugas itu. Ini menunjukkan bahwa ia membangun komunitas rohani di sekelilingnya. Jadi Bapak Ibu artinya begini, mari kita bangun komunitas rohani di sekeliling kita. Karena besok lusa mereka menjadi orang-orang yang terpenting bagi kita. John Watonis disenakin hari ini, Bapak Ibu itu di luar dari bayangan. Tapi puji Tuhan, dia menangani pelayanan. Yang saya dapat pelayanan itu dari sesuatu yang tidak mungkin. Hanya naik di mobil, habis menuju ke Darit, bertemu dengan orang yang namanya Anselmus. Dia bilang saya begini, wah ini Bapak penginjil ya? Aku pikir, wah saya dosen teologi, gembala jemaat di Kendal Jeta, tapi kok dibilangin penginjil ini? Saya bilang, kok tahu? Di tasnya Bapak itu kan tulis sekolah tinggi teologi. Wah, bisa buat kesimpulan begitu. Lalu dia bilang mau ganti nama. Itu orang Senakin itu. Maksudnya apa? Nama kamu siapa? Anselmus. Bagus sudah nama itu kan. Dia orang PPIK. Dia bilang mau ganti nama. Ternyata bukan ganti nama, mau ganti nama organisasi. Dahsyat. Saya pergi tidak dijemput. Para hamba Tuhan di sana, saya turun sendiri cari itu. Darit bukan soe. Jalan buta aja, yang penting jalan aja. Hati nurani saya mantap untuk berjalan, saya berangkat aja. Saya percaya Tuhan pasti tunjukkan. Benar, sampai juga di Darit. Tapi Tuhan mempertemukan dulu dengan Pak Anselmus itu. Menarik sekali. Tuhan menyertai saudara. Jemaat itu 33 kakak pada saat itu, mereka bersedia untuk dilayani oleh GPI. Saya beritahu Charles karena saat itu dia koordinatornya. Saya bilang ini, pelayanan ini nanti ditangani oleh John Watonis. Saat itu dia tinggal di Kendal Jeta. Tiap hari saya bilang sama dia begini, kau duduk, mulai tiap hari kami pergi ke Evata, kau bagiannya adalah baca Alkitab, tulis pengalaman rohanimu hari ini apa. Ya, kalau Tuhan izinkan saya dapat pelayanan untuk kamu di Kalimantan. Perjalanan pertama saya ke Kalimantan Barat. Tuhan tunjukkan pelayanan di Senakin itu dan akhirnya John melayani di sana. Luar biasa dahsyat ya Tuhan itu. Oke, kita lanjut aja. Hal yang kita loncat aja yang lain. Terlalu panjang. Sebentar lagi selesai. Slide yang ke-6. Kerinduan untuk mendengar firman. Bapak Ibu, kita perhatikan di ayat yang ke-24 dan 33. Keesokan harinya tibalah mereka di Kaisaria. Cornelius telah menantikan mereka dan telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya. Sekarang kami semua hadir di hadapan Allah untuk mendengarkan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Bahasa aslinya itu kalau kita lihat itu ditulis dengan kata paregenometa enopion tou deou. Kayak Tarsan aja. Ya. Bapak Ibu, kalau diterjemahkan itu kata-kata itu akan bunyi begini, kami hadir di hadapan Allah. Ini menunjukkan kesadaran spiritual bahwa pertemuan ini bukan sekedar pertemuan sosial, tetapi sebuah ibadah. Saudara, menarik sekali. Ya. Untuk apa? Nah, itu ada tulisannya di situ. Akowein panta. Jadi artinya untuk mendengarkan segala sesuatu. Bapak Ibu, kalau sudah saleh dengan keluarganya takut akan Allah, memberikan persembahan kepada Tuhan tanpa pamrih. Pentingnya apapun yang diberikan itu sudah urusannya Tuhan. Terus menerus berdoa. Ditambah lagi dengan bagian ini, mendengarkan firman Tuhan.
Ternyata sumber kebahagiaan kita itu ada beberapa tahap ternyata. Kalau kita lihat mau belajar daripada Cornelius itu. Bapak Ibu, ini menyeratkan sikap terbuka, haus, dan siap menerima seluruh isi firman Tuhan tanpa seleksi. Cornelius tidak hanya menantikan kedatangan Petrus, tetapi juga mengundang keluarga dan sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu lihat ya, kalau sudah kita diberkati sama Tuhan, saya buat kata-katanya lebih baik begini. Kalau kita sudah diberkati oleh Tuhan, berkati juga orang-orang di sekitarmu. Mengerti kata-kata saya? Jadi jangan kita simpan berkat itu hanya untuk diri kita sendiri. Tapi membagikan berkat itu untuk orang-orang di sekitar kita untuk diberkati pula. Kami hidup di tengah-tengah keluarga yang tidak kenal Tuhan. Itu beban sudah sepanjang tahun seumur kami menikah. Saya dengan istri saya menikah belum lama, baru 25 tahun. Betulkah? Atau saya lupa-lupa itu? Baru 25 tahun menikah. Ternyata kami masih terus bergumul. Tuhan masih berikan kesempatan kami berdoa buat keluarga. Semakin hari bukan semakin mereka mendekat ke kami, malah mereka semakin tekun di agamanya. Saya kadang-kala sudah mau putus asa. Tapi saya lihat istri saya bersemangat sekali. Dan saya akhirnya tidak patah semangat. Terus berdoa. Ada kalau yang bermasalah di Pasuruan atau Pandaan. Yang dipanggil bukan keluarga yang sama-sama. Tapi kita yang dipanggil. Saya yang dipanggil untuk menyelesaikan masalah begitu. Kupikir, kenapa di sesamanya enggak dipanggil? Saya akhirnya paham. Tuhan kalau sudah memberikan berkat buat kita, bagikan itu ke orang-orang di sekitar kita. Untuk bisa mendapatkan berkat itu juga. Saya kalau menyelesaikan masalah di Pasuruan atau Pandaan, saya pasti bilang, saya omong secara Kristen ya. Jadi, kalau ya mau bahagia, ya harus duduk bersama-sama. Itu yang sering kali ku omong di sana. Ya. Tapi susah juga ya, karena berbicara di tengah-tengah orang yang tidak seiman. Tapi jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah. Bapak Ibu, ada John Wesley. Ibunya itu Susanna Wesley. Dia punya anak 19 orang. Ini kalau 2 orang saja udah mumet mikir. Ini 19 bisa dibayangkan. Mahasiswa tahun ini dapat 19 orang enggak? Kalau dapat 19 bisa direnung-renungkan. Anaknya Susana sebanyak 19 orang. Aduh, kami 7 orang saja udah lengkap hidup. Apalagi ini 19 orang. Tapi ternyata hebat. Mereka punya seorang ibu yang tidak pernah berhenti berdoa. Ibunya dahsyat dan akhirnya menghasilkan anak-anaknya yang melayani pekerjaan Tuhan. John Wesley, Charles Wesley untuk melayani pekerjaan Tuhan. Mereka katakan begini, saya merasakan hati saya sangat hangat secara aneh. Saya percaya bahwa Kristus telah menyelamatkan saya. Tindakan radikal daripada Wesley itu dia mulai mengajar berkhotbah di luar gereja, menjangkau orang-orang yang tidak pernah datang ke kebaktian. Dia lakukan kebaktian meeting atau kelompok kecil. Dan akhirnya hari ini ada gereja Metodis. Itu dari seorang John Wesley. Bapak Ibu dan semua yang terkasih dalam Tuhan. Yang terakhir. Slide ke-7. Pencurahan Roh Kudus dan baptisan. Itu kalau kita baca secara menyeluruh panjang. 44 sampai dengan 48. Ketika Petrus sedang berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan perkataan itu. Orang-orang percaya dari golongan bersunat yang datang bersama Petrus tercengang karena karunia Roh Kudus dicurahkan juga ke atas bangsa-bangsa lain. Lalu Petrus berkata, bolehkah orang menolak air untuk membaptis mereka yang telah menerima Roh Kudus? Sama seperti kita, bahasa aslinya itu ditulis dengan kata epepesan, bukan pepes ya, enggak. Epepesan, to pneuma
to hagion. Roh Kudus turun. Kata kerja ini menunjukkan tindakan tiba-tiba dan penuh kuasa seperti pencurahan yang melimpah. Dan ini intervensi Allah. Jadi bukan intervensi manusia. Roh Kudus kalau turun bukan karya manusia. Tapi itu adalah intervensinya Allah. Karyanya Allah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, pencurahan Roh Kudus kepada Kornelius dan keluarganya terjadi bahkan sebelum mereka dibaptis secara air. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak terikat oleh urutan ritual manusia. Dia melihat hati yang percaya. Jadi saya kalau di Balikpapan itu kadang-kala aneh gini. Ibadah, Paskah atau Natal, lalu ditantang. Siapa yang mau baptis hari ini? Saya kadang-kala mikir, ini belum katekisasi kenapa langsung ditantang baptisan begitu. Tapi mungkin karena gerejanya begitu, saya yang menjalankan pembaptisan ya terima aja. Pernah membaptis 12 orang. Pernah ada 25 orang. Jadi, wah lumayan. Itu pada saat Paskah atau pada saat Natal. Saya mau katakan begini. Kadangkala ada hal-hal yang dilakukan di luar daripada seremonial manusia. Allah mengendaki tidak ada yang mustahil untuk dilakukan. Saya kasih contoh jemaat yang saya layani di Batu Raden pada tahun 95. Pak Surya datang untuk kita baptis pertama kali di sana 52 orang. Saat itu untuk menjadi mahasiswa teologi, lulus itu ada persyaratan. Setidaknya harus punya baptisan. Jadi bukan berarti saya ketemu orang lalu saya tangkap dia untuk dibaptis. Enggak. Mereka orang-orang yang sudah ditinggalkan, tidak dilayani dan kita yang layani. Dan tahun 96 bulan Januari mereka dibaptis. Hanya ya pembinaan yang susah itu memelihara orang itu memang gampang-gampang susah ya. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apabila kita memperhatikan baik-baik apa yang kita pelajari hari ini, kita bisa mendapatkan beberapa bagian. Silahkan di slide terakhir. Oke. Kornelius itu menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati lahir dari hubungan dengan Allah. Jadi kalau kita membaca ayat ini, sebenarnya sumber kebahagiaan kita hanya hubungan kita dengan Tuhan. Di luar daripada Tuhan kita nggak dapat apa-apa. Dan ini harus ada. Karakter ini harus kita miliki. Kesalehan, berdoa, taat, rindu akan firman, dan harus buka diri kita supaya terus dimeteraikan Roh Kudus. Bapak Ibu, keluarga Kristen yang berpusat pada Tuhan akan mengalami sukacita yang melampaui keadaan dunia kita. Sekarang kami semua hadir di hadapan Allah untuk mendengarkan. Ini komitmen kita yang hadir hari ini. Apakah kita mau mendengarkan Tuhan? Apakah kita mau belajar daripada apa yang sudah dilakukan oleh Kornelius?